Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tema baru, yaitu pendekatan fungsi. Nah, langsung saja ya, pendekatan fungsi di sini diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tata niaga untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi di sini fungsi dari tata niaga pertanian itu sendiri adalah menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Secara umum, pendekatan fungsi ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, fungsi pertukaran, kemudian fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Apa yang dimaksud dengan fungsi pertukaran ya? Yang pertama, tukar, artinya akan terjadi perpindahan milik. Jadi fungsi pertukaran di sini adalah terjadi perpindahan milik objeknya, atau dalam hal ini adalah barang dan jasa itu sendiri dari produsen ke konsumen. Aktivitas segala sesuatu yang menyebabkan pemindahan kepemilikan dari produsen ke konsumen. Nah, dalam fungsi pertukaran ini sendiri ada 2 fungsi, yaitu fungsi penjualan dan juga fungsi pembelian. Fungsi penjualan tentu saja ini melibatkan penjual ya. Dalam hal ini penjual diartikan sebagai seseorang yang memproduksi barangnya sendiri atau mampu menghasilkan barang yang bermanfaat untuk orang lain, bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, fungsi penjualan itu terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedua, melakukan kontak dengan calon pembeli. Yang ketiga, menciptakan permintaan. Yang keempat, mengadakan perundingan. Dan yang terakhir, membuat kontrak. Untuk yang pertama, perencanaan dan pengembangan produk. Apa maksudnya di sini? Jadi dalam fungsi penjualan, seorang produsen dia harus merencanakan spesifikasi produk yang mau dijual itu yang seperti apa. Kemudian ini nanti akan dikaitkan dengan selera konsumen. Jadi sebenarnya konsumen itu butuh produk yang seperti apa, maka dia akan membuat spesifikasi produk sesuai dengan permintaan konsumen. Terus jumlahnya berapa, target pasarnya bagaimana, itu semuanya harus ada di perencanaan. Dan juga pengembangan produk, artinya di tingkat fungsi penjualan ini sendiri harus ada pengembangan produk disesuaikan dengan perkembangan keinginan pasar. Jadi produk itu secara kontinu mengalami pengembangan dari yang katakanlah dulu hanya bisa secara manual, kemudian ditingkatkan secara otomatis, misalkan seperti itu. Yang kedua, melakukan kontak dengan calon pembeli. Nah, setelah kita mempunyai spesifikasi produk, kemudian jumlah produknya berapa, tentunya kita sudah memiliki segmen pasar atau target pasarnya siapa. Ketika kita sudah menentukan siapa segmennya, siapa targetnya, kita akan melakukan kontak. Kontak di sini artinya kita harus menghubungi siapa yang akan menjadi calon konsumennya. Jadi bisa dikatakan ini sebagai konsumen potensialnya dari produk yang si produsen buat. Oke ya, setelah dihubungi atau dikontak langsung, kita harus menciptakan permintaan tahap berikutnya. Nah, ini sebenarnya mirip kalau sekilas kita lihat, ini hampir sama maknanya dengan yang kedua. Jadi yang kedua tadi kan melakukan kontak dengan calon pembeli, yang ketiga menciptakan permintaan. Namun sebenarnya secara nyata ini sangat berbeda. Kalau yang kedua tadi melakukan kontak dengan calon pembeli atau pembeli potensial, jadi kita membidik pasarnya, pasar yang sudah kita rencanakan siapa targetnya kita bidik atau langsung kita lakukan kontak. Nah, yang ketiga ini menciptakan permintaan. Dalam hal ini maksudnya adalah dia menambah atau memperluas pasar.
Jadi pasar yang sudah ada tetap dilayanin, tapi si penjual melakukan penambahan target pasar. Jadi diciptakan lagi atau dicari lagi pasar-pasar yang potensial. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan negosiasi. Jadi seperti yang kita tahu, antara penjual dan juga pembeli itu kan sebenarnya mereka bertolak belakang dari segi harga ya. Si penjual pengennya harganya tinggi, si pembeli pengen yang murah. Nah, ini terjadi negosiasi. Negosiasi tidak hanya dalam harga, tapi juga kualitas. Jadi penjual juga mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh pasar. Seperti itu. Jadi dalam proses ini terjadi proses negosiasi, kaitannya dengan sebelum terjadinya proses jual beli atau pertukaran itu tadi, pertukaran kepemilikan barang. Dan yang berikutnya adalah membuat kontrak. Jadi setelah kita tahu apa yang diinginkan konsumen, kemudian apa yang diinginkan produsen ketemu, akan dibuat sebuah perjanjian kontrak. Selanjutnya adalah fungsi pembelian. Jadi fungsi pembelian ini adalah fokusnya ke si pembeli, di mana pembeli melakukan beberapa aktivitas yang dia berperan sebagai atau turut andil dalam mendorong kelancaran proses tata niaga pertanian itu sendiri. Nah, adapun beberapa aktivitas yang dilakukan adalah subfungsi perencanaan pembelian barang, kemudian melakukan kontrak, melakukan pengumpulan atau assembling, kemudian melakukan negosiasi, dan yang terakhir membuat kontrak. Jadi yang pertama itu melakukan perencanaan dulu pemilihan barang. Jadi kalau konsumen dia juga melakukan perencanaan, tapi bukan membuat produk, melainkan memilih kira-kira produk itu yang diinginkan yang seperti apa, spesifikasinya apa, dalam jumlah berapa, jenisnya yang seperti apa, kemudian dibutuhkan pada saat apa, dan harus ada di mana. Itu semuanya direncanakan, ada dalam perencanaan pemilihan barang bagi pembelian atau dalam hal ini si konsumen. Setelah itu dia melakukan kontak atau langsung gitu ya, mencari si penjualnya, mengontak langsung. Jadi dalam kontak ini pun terjadi proses pengumpulan barang dan jasa. Jadi dia menghubungi, mungkin yang pertama itu dari pasarnya, katakanlah misalkan seorang konsumen membutuhkan brokoli, dia akan mencari di pasar. Nah, itu ada beberapa penjual brokoli. Mungkin dia akan memilih satu atau dua saja penjual yang ada di pasar yang sesuai dengan spesifikasi si konsumen. Namun kemudian dia akan mengontak secara langsung si petani. Dari informasi yang diterima di pasar tadi, dia akan menelusuri. Jadi petani yang memasok siapa. Jadi ada dua cara. Dia mengontak produsen ini, bisa dari produsen perantara atau dalam hal ini biasanya pedagang pengumpul, pedagang besar, atau petani secara langsung. Kemudian di sini juga terjadi dalam proses mengontak si produsen tadi, terjadi proses pengumpulan barang dan jasa yang dibutuhkan itu sendiri. Jadi dia di supplier pertama butuhnya berapa, yang kedua mampu mengirim berapa, pada akhirnya semuanya dikumpulkan untuk menjamin kebutuhan ketersediaan bahan baku itu sendiri. Selanjutnya terjadi proses negosiasi ya. Ini hampir sama seperti di fungsi pembelian, di mana di fungsi penjualan, di mana terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli. Tapi kita lihat dari sisi pembeli, di mana biasanya kan pembeli menginginkan harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, kita bisa lihat di mana
eh, konsumen selalu menginginkan kualitas yang baik dengan harga yang rendah. Ini terjadi proses negosiasi. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi harga yang terbentuk pun sesuai dengan kualitas produk yang memang tersedia. Yang terakhir adalah membuat kontrak. Membuat kontrak dalam hal ini sama, jadi sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tata caranya nanti gimana pengirimannya, spesifikasi produknya berapa, jumlahnya berapa, tempat pengirimannya kemana, kemudian jenisnya yang apa, nanti proses pembayarannya seperti apa. Informasi-informasi itu nanti harus tercantum di dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, yang kedua adalah fungsi fisik. Fungsi fisik, kalau yang pertama tadi adalah fungsi pertukaran ya. Pertukaran adalah terdiri dari fungsi pembelian dan juga penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik ini adalah seluruh aktivitas perlakuan yang dia itu terdapat dalam proses aliran barang dari produsen ke konsumen. Jadi fungsi fisik di sini dilihat dari aktivitas-aktivitas berupa perlakuan khusus atau tindakan yang memang dilakukan kepada barang dan jasa sebagai objek tata niaga untuk memperlancar barang dari produsen ke konsumen. Nah, apa aja nih perlakuan itu ya, tindakan atau perlakuan dalam tata niaga pertanian itu? Yang pertama ada pengangkutan dan yang kedua ada penyimpanan. Oke, di fungsi pengangkutan di sini terjadi peningkatan guna. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita sempat membahas terkait kegunaan ya. Nah, di transportasi atau di pengangkutan ini kita bisa melihat bahwa barang itu dibawa dari produsen ke tempat konsumen. Jadi peralihan tempat dari tempat yang dia itu kondisinya melimpah ke tempat konsumen yang dibutuhkan. Artinya apa? Di sini perpindahan tempat ini adalah terjadi peningkatan nilai guna. Dari barang dikirim dari tempat produsen ke tempat yang lebih memiliki nilai guna. Nah, di tempat konsumen karena dia akan dimanfaatkan di tempat konsumen. Di dalam transportasi ini terjadi banyak sekali aktivitas perlakuan. Misalkan bongkar muat, kemudian ada juga perlakuan khusus untuk produk-produk yang mudah busuk. Misalkan dia harus menggunakan cooler, kemudian harus dipakai alat-alat tertentu supaya aman dalam proses pengangkutan seperti itu. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi penyimpanan atau storage, di mana fungsi penyimpanan ini terjadi aktivitas perlakuan gitu ya, dari ketika dia itu seharusnya dipanen dan dimanfaatkan pada saat itu, tapi ini enggak disimpan dulu, dimanfaatkan pada waktu tertentu. Misalkan gini, padi dia dipanen pada musim raya, kemudian dia disimpan padinya dan dijual pada saat musim paceklik. Nah, ini sebenarnya terjadi peningkatan nilai guna khususnya dari segi waktu ya. Kenapa? Karena pada saat panen raya tentu harga pasti akan turun karena persaingan di pasar produk itu melimpah. Jadi daya saingnya sangat rendah ya. Nah, ketika pada musim paceklik dia dijual, otomatis akan mampu menggunakan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini terjadi pemindahan atau terjadi pemanfaatan produk dari waktu yang berbeda sehingga meningkatkan nilai gunanya. Oke, itu dari fungsi fisik. Dari fungsi fisik kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi fasilitas.
Apa sebenarnya fungsi fasilitas gitu? Fungsi fasilitas ini adalah segala aktivitas yang dipersiapkan atau segala aktivitas penyediaan jasa atau distribusi gitu ya, fasilitas distribusi yang bertujuan untuk memperlancar perjalanan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada beberapa fungsi yang ada di dalam fungsi fasilitas. Yang pertama, fungsi standarisasi dan grading. Yang kedua, fungsi penanggungan resiko. Yang ketiga, fungsi pembiayaan. Dan yang keempat, fungsi informasi pasar. Oke, yang pertama, fungsi standarisasi dan grading. Kalau kita bicara standarisasi ini merupakan fungsi standarisasi ini artinya dia menciptakan keseragaman dari suatu produk. Jadi fungsinya apa? Untuk menciptakan produk dalam bentuk seragam dalam waktu yang berbeda gitu, dan juga tempat yang berbeda. Begini. Jadi standarisasi ini misalkan petani memproduksi brokoli. Nah, sudah ada standarisasinya dengan ukuran sekian. Di musim panen esok hari, karena brokoli bisa dipanen setiap hari ketika dia memang sudah waktunya panen ya, ukurannya harus sama dengan yang dipanen kemarin. Nah, ini maksudnya adalah terjadi keseragaman ukuran gitu ya, dalam hal ini dengan brokoli yang dipanen kemarin dan yang hari ini gitu. Kemudian ada grading. Kalau grading ini dia menginginkan penciptaan produk dengan standar tertentu. Jadi memang ada grade-nya gitu. Untuk misalkan ada wortel grade A itu yang tidak ada sedikit pun tergores, tidak ada yang cacat, kemudian warnanya harus orange tua misalkan seperti itu. Nah, itu misalkan contoh dari grading, dan grading ini biasanya terdiri dari lebih dari satu ya. Jadi ada grade A, grade B, grade C gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi fungsi penanggungan resiko. Nah, kita tahu ya, produk pertanian ini memiliki banyak sekali resiko. Fungsi penanggungan resiko di sini dimaksudkan adalah untuk semua aktivitas yang dapat atau yang dimaksudkan untuk meminimalisir resiko supaya barang dan jasa yang dikirimkan dari produsen ke konsumen itu berjalan lancar dan tidak mengalami kerugian. Nah, kategori resiko itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama, resiko karena perubahan kondisi pasar. Yang kedua, resiko karena bencana alam atau keadaan alam ya. Yang ketiga adalah resiko karena unsur manusia. Contoh dari resiko perubahan kondisi pasar, misalkan seperti ini, dari segi harga. Ketika petani melakukan produksi atau ketika petani sedang panen raya ya, itu biasanya harga itu turun karena ketersediaan produk melimpah. Namun ketika ketersediaan langka atau dalam hal ini petani belum panen pada kondisi paceklik, harga itu tinggi. Nah, seringkali petani itu melakukan forecasting, jadi perkiraan. Dia menanam sekarang, kira-kira panennya itu kapan? Panennya itu ditujukan di waktu dimana diperkirakan itu kebutuhan meningkat. Namun kadangkala forecasting itu tidak tepat, sehingga menyebabkan kerugian gitu. Yang tadinya diperkirakan pada saat panen kebutuhan itu tinggi, ternyata justru rendah. Nah, harganya jadi turun. Nah, itu namanya resiko harga. Kemudian ada juga resiko dari aktivitas fisik ya. Misalnya gini, katakanlah sebuah perusahaan dia memesan barang ke luar. Hal ini dimaksudkan supaya faktor produksi yang dibutuhkan itu minimal gitu. Jadi
ketika dia meminimalisir produksi kan otomatis biaya produksinya berkurang. Maksudnya seperti itu, tentunya untuk meningkatkan keuntungan ya. Namun ternyata barang yang dipesan dari luar negeri itu ternyata mengalami keterlambatan datang. Katakanlah kapal yang digunakan untuk mengirim mengalami keterlambatan pemberangkatan. Akhirnya apa? Ketika barang itu datang dan proses produksi dilakukan, itu mengalami kemunduran waktu ya. Sehingga ketika diperkirakan barang itu akan hadir pada saat kebutuhan pasar meningkat, ternyata meleset perkiraannya. Nah, itu juga akan mengalami kerugian si perusahaan. Itu misalkan resiko dari kondisi pasar. Selain itu juga ada persaingan. Nah, ini nanti silahkan dibaca ya PowerPoint-nya, kemudian silahkan juga mencari informasi di luar materi yang saya sampaikan, karena saya yakin mahasiswa-mahasiswa sekarang itu kan rajin gitu ya, kemudian mudah mengakses informasi dengan bebas dimanapun dan kapanpun. Jadi silahkan nanti membekali diri lebih banyak membaca, menambah informasi-informasi dari luar. Yang kedua, resiko karena keadaan alam. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa produk pertanian ini dia memiliki karakteristik yang khas seperti mudah busuk atau perishable, kemudian voluminous, kemudian bulky. Nah, ketika ada keadaan alam, katakanlah banjir, kekeringan, kebakaran, nah ini tentu saja akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dari tata niaga pertanian itu sendiri gitu. Misalkan nih petani sudah waktunya hampir panen, ternyata ada banjir. Nah, ini juga adalah resiko dari itu tadi, proses tata niaga pertanian ya, usaha dan niaga di pertanian. Yang ketiga adalah resiko karena unsur manusia. Nah, kalau unsur manusia ini bisa dibilang bisa sengaja atau tanpa sengaja ya. Jadi misalkan seperti ini, ketika terjadi pencurian, nah itu adalah resiko yang terjadi pada usaha pertanian yang tentunya harus kita hindarin. Karena ketika pencurian itu terjadi, katakanlah pencurian bahan baku, itu akan menghambat proses produksi. Kemudian ketika ada pegawai yang sakit atau bahkan meninggal, ini pun sebenarnya juga resiko karena ketika tidak ada yang sakit tadi ya bagian produksi, nah pasti akan bagian produksi ini akan terhambat, atau bagian pemasaran lah. Kalau bagian pemasaran juga tentu bidang itu akan terhambat karena orang yang ekspor di situ sedang sakit atau sedang sakit atau sudah meninggal gitu. Nah, ini salah satu contoh resiko dari unsur manusia. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mereduksi resiko. Yang pertama, dari segi preventif ya, atau pencegahan, kita bisa melakukan tindakan secara kolektif bagi produsen yang bersaing usaha. Misalkan begini, untuk harga nih, harga itu biasanya kan naik turun karena ada persaingan sesama produsen di pasar. Nah, kita bisa bekerja sama dengan pedagang produk sejenis untuk melakukan atau memilih harga yang sama gitu, menentukan tingkat harga yang sama. Ini untuk mereduksi resiko di tingkat pasar. Kemudian yang kedua, usaha penyelesaian atau kuratif. Misalkan begini, salah satu contoh dari resiko alam ya, kondisi alam itu kan adalah hama penyakit pada tumbuhan. Nah, itu bisa kita lakukan untuk mengurangi resikonya itu dengan cara menggunakan pestisida supaya hamanya berkurang, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perbaikan tata laksana atau manajemen. Nah, ini kira-kira bagian manajemen produksi, manajemen pemasaran atau bagian mana yang kira-kira kurang bagus, ini perlu diperbaiki.
Kemudian usaha meningkatkan pengetahuan akan pasar. Jadi ini sangat penting sekali. Ketika kita tidak mengetahui kondisi pasar, kita sangat beresiko untuk mengalami kerugian. Sehingga perlu adanya tindakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pasar. Jadi misalkan pasar yang sedang berkembang ini trennya konsumen seperti apa, kemudian kondisi harga pesaing bagaimana, spesifikasi dari produk sejenis bagaimana. Nah itu perlu kita tahu informasi seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan untuk mereduksi resiko itu bisa dengan cara usaha untuk mengalihkan atau membagi resiko. Nah ini contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan dia seringkali tidak memproduksi bahan bakunya, atau dia memilih memproduksi bahan baku karena di situ ada resiko yang harus dia tanggung, sehingga dia memilih untuk membeli saja, membeli barang setengah jadi sebagai bahan bakunya, kemudian mengolah lagi menjadi produk utama yang memang dijadikan atau produk konsen yang memang akan dijual si perusahaan itu sendiri. Nah, jadi di sini ada pembagian resiko. Resiko si perusahaan ini tidak menanggung resiko keseluruhan dari proses produksi. Artinya apa? Dia bisa meminimalisir resiko dan fokus ke produk utama yang memang menjadi konsentrasi si perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah asuransi ya, memberikan asuransi. Mungkin kalian pernah mendengar ada AUTP ya. AUTP itu asuransi di bidang pertanian. Kalau pada saat saya terlibat dalam kegiatan itu tahun 2000 berapa ya waktu itu, 2016 2017 ya, 2016 lah sekitar itu masih dalam bidang pertanian, jadi khusus untuk tanaman pangan. Namun AUTP yang sekarang itu sudah ke ranah peternakan ya. Nah, apa maksudnya? Nanti silahkan searching sebanyak-banyaknya tentang AUTP. AUTP, asuransi usaha pertanian ya. AUTP ini memang program pemerintah, dan ini adalah bentuk asuransi dari bidang pertanian, di mana setiap lahan itu diasuransikan. Jadi misalkan setiap 1 hektar dia harus membayar asuransi dengan premi sekian. Nah, ketika terjadi katakanlah banjir atau kekeringan, nanti akan ada bantuan dari pemerintah dalam hal ini melalui asuransi. Oke, jadi itu contohnya ya, asuransi di bidang pertanian. Jadi petani sudah tidak khawatir lagi ketika padinya kebanjiran atau mengalami kekeringan, dia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu untuk kembali melakukan produksi. Oke, masih dalam fungsi fasilitas ya. Yang berikutnya adalah fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan di sini artinya fasilitas atau jasa yang dia membantu pertanian dalam bentuk dana. Jadi fungsi pembiayaan atau financing ini biasanya dia yang memberikan jasa kepada petani untuk melakukan proses produksi. Oh, tidak hanya petani saja ya, tapi lembaga tata niaga untuk memperlancar proses perjalanan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya apa? Misalkan begini, petani ingin mulai masuk produksi, mulai musim tanam ya, tapi tidak memiliki dana. Nah, ini petani bisa mengakses ke lembaga keuangan yang memang dia menyediakan pendanaan, atau sebenarnya ini pendanaan juga bisa dilakukan oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan. Bisa juga dari pihak swasta yang memberikan bantuan dana kepada petani, kemudian pengepul, dan juga distributor. Artinya begini, pemberi fasilitas jasa ini dia sangat penting
untuk ada di proses tata niaga pertanian, karena dari proses produksi, kemudian proses distribusi, perlakuan selama distribusi, penanganan pasca panen, semuanya itu menimbulkan biaya. Jadi ketika pelaku tata niaga tidak memiliki biaya yang cukup, tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas tata niaga pertanian, mereka bisa mengakses fasilitas jasa dari pihak-pihak tertentu yang memang menyediakan. Nah, di sini maksud dari fungsi pembiayaan. Dan yang terakhir adalah fungsi keterangan pasar. Oke, dalam fungsi keterangan pasar ini, jadi ada fungsi fasilitas khusus dari pasar, di mana dia memberikan fakta-fakta, pendapat, kemudian gejala-gejala pengalihan barang dari produsen ke konsumen untuk membantu memberikan informasi-informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ya oleh si lembaga tata niaga pertanian. Nah, apa saja informasi yang diberikan? Misalkan nih harga produsen, kemudian permintaan dari pasar berapa, penawaran dari produsen berapa, kemudian kondisi di dunia usaha itu seperti apa, kemudian selera konsumsi konsumennya bagaimana, motivasi dan tingkah laku konsumen itu seperti apa, kemudian laporan-laporan cuaca. Nah, segala informasi ini bisa nanti tercantum atau dilaksanakan ya, dalam hal ini akan dilaksanakan oleh lembaga yang memang dia melakukan aktivitas fungsi keterangan pasar. Dalam hal ini dia masuk dalam ruang lingkup fungsi fasilitas atau jasa yang memang dia membantu memperlancar perjalanan barang dan jasa sebagai objek tata niaga dari produsen ke konsumen. Oke ya, di pertemuan kedua materi pendekatan fungsi telah selesai. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa silahkan disampaikan di Moodle atau disampaikan lewat grup WhatsApp ya, atau bisa langsung memberikan informasi di kolom komentar YouTube ya. Jangan lupa absennya. Jadi absennya kalian untuk pertemuan saya itu harus masuk di Moodle, kemudian mengikuti tautan YouTube-nya, melihat video ini. Nah, dengan begitu kalian baru bisa dianggap masuk atau mengikuti mata kuliah kami. Itu aja. Baiklah, itu tadi materi yang kedua, pertemuan kedua ya dalam mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Selamat belajar, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Silahkan mengakses informasi sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan Anda tentang mata kuliah ini. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.